Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Febrina Genda dengan NIM 2174201021. Mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Hukum, semester 5, kelas A121. Saya akan mempresentasikan makalah yang judulnya Proses Perumusan dan Mulai Berlakunya Suatu Perjanjian Internasional. Mata kuliah Hukum Perjanjian Internasional. Masuk ke bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Keterkaitan hukum perjanjian internasional dan hukum internasional dimulai ketika kita mempelajari sumber-sumber hukum internasional. Menurut pasal 38 ayat 1 Statua, Mahkamah Internasional salah satu sumber hukum internasional yang paling primer dan secara umum digunakan ialah hukum perjanjian internasional. Sumber hukum lainnya selain perjanjian internasional yang tercantum pada pasal 38 ayat 1 Statua Mahkamah Internasional adalah kebiasaan internasional, prinsip hukum internasional yang berlaku, jurisprudensi dan doktrin atau pendapat ahli. Dari kelima sumber tersebut, perjanjian internasional menjadi sumber hukum yang pertama dan utama yang dipertimbangkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan internasional. Di sini ada dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tahapan pembentukan perjanjian internasional. Kedua, bagaimana mulai berlakunya suatu perjanjian internasional. Masuk ke bab 2, tinjauan pustaka. Ini ada hukum. Hukum adalah peraturan yang bersifat mengikat dan memaksa dan dibuat oleh lembaga berwenang yang harus ditaati oleh masyarakat yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi. Kedua, ada perjanjian protokol. Istilah perjanjian adalah istilah yang khusus digunakan dalam bahasa hukum Indonesia yang dapat dibedakan artinya ke dalam dua golongan. Masuk ke bab 3, pembahasan. Pertama, tahapan pembentukan perjanjian internasional menurut Konvensi Wina 1969. Masuk ke proses penyusunan naskah perjanjian internasional. Dalam Konvensi Wina 1969 mengenai masalah pembentukan perjanjian ini mengikuti pola yang tertentu dan disertai persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama, harus dilakukan oleh wakil yang berkuasa penuh untuk dapat berunding. Yang kedua, harus melalui tahap perundingan dan perlu ditentukan dengan cara penerimaan dan pengesahan naskah perjanjian. Ketiga, harus dinyatakan secara tegas tentang cara suatu negara dapat menyatakan persetujuannya untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian. Masuk yang kedua, penerimaan naskah perjanjian. Naskah suatu perjanjian diterima dengan suara bulat, yakni persetujuan penuh dari suatu negara yang turut serta dalam perjanjian. Ketentuan suara bulat berlaku mutlak dalam perjanjian bilateral. Dalam suatu perjanjian internasional yang bersifat bilateral, penerimaan naskah secara bulat bagi para pihak sangat mudah dicapai. Demikian pula dalam perjanjian multilateral di mana jumlah anggotanya masih terbatas. Masuk ke bab 4, penutup, yaitu kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang saya jelaskan, saya mengambil kesimpulan yaitu yang pertama, proses perumusan perjanjian internasional dilakukan dalam 3 tahap, yaitu tahap perundingan, penandatanganan, dan pengesahan. Secara teknis, perjanjian internasional melalui proses penyusunan naskah, penerimaan, dan pengesahan bunyi naskah. Yang kedua, mulai berlakunya suatu perjanjian, baik itu bilateral maupun multilateral, pada umumnya ditentukan oleh klausula penutup dari perjanjian yang didasarkan atas persetujuan bersama negara-negara yang mengadakannya. Masuk ke saran, karena setiap pihak mempunyai kebebasan untuk melakukan kesepakatan dengan pihak manapun, maka negara-negara peserta diharapkan dapat menerapkan ketentuan-ketentuan perjanjian dalam perundang-undangan nasional. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu saya akan memperkenalkan kampus saya. Jadi bagi teman-teman yang baru lulus SMA, SMK, daftarkan diri Anda di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.